Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Jumat tanggal 1 bulan Jumada Ats-Tsaniyah tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Kitab yang agung yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1420 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Al-Albani rahimahullah, salatul maridi jalisan. Penulis rahimahullah berkata, bab salatnya orang sakit dengan duduk. Pada bab ini penulis rahimahullah menjelaskan bahwasannya orang yang sakit yang tidak sanggup berdiri diizinkan untuk sholat dengan duduk. Kemudian beliau rahimahullah membawakan dalil-dalil di dalam bab ini. Wa qala Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, kanat bi bawasir. Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu berkata, aku sakit bawasir. Apa itu sakit bawasir? Sakit apa? Sakit apa Pak Jenduri? Iya, sampean kecapan aja. Imran berkata, Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu berkata, kanat bi bawasir, aku sakit ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Walaupun sakit, tetap usahakan salat apa? Berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika engkau tidak sanggup salat berdiri, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Dan jika engkau tidak sanggup salat dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, mengomentari hadis yang agung ini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Qala al-Hafidh, istadalla bihi man qala la yantaqilul marid ila al-qu'ud illa ba'da adamil qudrah 'alal qiyam. Dari hadis ini diambil dalil oleh para ulama bahwasannya orang yang sakit tidak boleh langsung sholat duduk, kecuali jika dia tidak sanggup sholat apa? Berdiri. Jadi tidak semua orang yang sakit. Jadi orang yang sakit tetap diwajibkan sholat dengan berdiri. Baru jika dia tidak sanggup, maka diizinkan sholat dengan duduk. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yusallil maridu qa'iman. Orang yang sakit tetap salat berdiri. Fa inna lathu masyaqqah shalla jalisan. Apabila tidak sanggup salat berdiri, maka salat dengan apa? Salat dengan duduk. Fa inna lathu masyaqqah shalla naiman. Apabila tidak sanggup salat duduk, maka salat dengan tidur. Yumi'u bi ra'sihi, berisyarat dengan kepalanya saja. Fa inna lathu masyaq sabbaha. Apabila salat dengan tidur pun tidak sanggup, maka cukup diganti dengan apa? Bertasbih. Demikian pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Qala al-Imam Tirmidzi, al-Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, ikhtalafa ahlul ilm fi salatil marid idza lam yastati an yusalliya jalisan. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, para ulama berselisih tentang orang yang sakit tidak sanggup salat duduk. Orang yang sakit tidak sanggup salat dengan duduk. Qala ba'du ahli ilm yusalli ala jambihil aiman. Salat berbaring sebelah apa? Kanan. Bagaimana ini? Yaitu salat berbaring sebelah kanan. Kalau kiblat kita di arah barat, berarti kepalanya di mana?
Sebelah mana kepalanya? Sebelah utara. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama yang lain berpendapat yusalli mustalqiyan, salat terlentang. Jadi kalau tidak bisa berbaring maka salat tertungkang. Mustalqiyan ala qafahu, salat terlentang. Warijlahu ilal qiblah, kedua kakinya menghadap apa? Kiblat. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa qala aidan, Imran ibnu Husain juga berkata, sa'altuhu anis salati, sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul wa huwa qa'idun. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seseorang dengan duduk, yaitu orang yang sakit salat dengan duduk. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang salat berdiri walaupun sakit, itu lebih baik baginya. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan siapa yang salat duduk sakit ini, maka dia mendapatkan pahala setengah orang yang salat berdiri. Orang yang sakit jika salat berdiri ini lebih mulia, lebih utama, supaya mendapatkan pahala sempurna. Namun jika dia salat duduk, maka pahalanya setengah dibandingkan orang yang salat berdiri. Yang dimaksud hadis ini adalah orang yang sakit yang masih sanggup berdiri. Sebenarnya dia sanggup berdiri. Kalau dipaksakan dia berdiri, bisa. Namun dia tidak sholat berdiri, dia sholat duduk. Dibolehkan, namun dia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat apa? Berdiri. Jelas ya? Orang yang sakit, yang seharusnya sanggup berdiri, namun kesulitan dia, kalau dipaksakan bisa. Apabila dia sholat duduk, maka pahalanya setengah dibandingkan orang yang sholat berdiri. Adapun orang yang sakit, yang benar-benar tidak sanggup berdiri, lalu sholat duduk, maka dia mendapatkan pahala berapa? Sempurna. Kalau dia sholat duduk karena tidak sanggup berdiri, benar-benar tidak mampu berdiri, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, al-murad, qala Al-Khattabi berkata, al-murad bihadithi Imran al-marid al-muftarid alladhi yumkinuhu an yatahamal fayaqum ma'a masyaqqah. Yang dimaksud orang yang sakit pada hadis Imran adalah orang yang sakit yang bisa berdiri, namun dia kesulitan. Namun kalau dipaksakan dia berdiri, maka pahalanya faja'ala ajral qa'id ala nisf min ajril qa'im. Orang yang sakit tersebut yang sebenarnya sanggup berdiri, kalau dia sholat duduk, pahalanya berapa tadi?
setengahnya orang yang sholat berdiri. Targhiban lahu fil qiyam, ini adalah pendorong, anjuran supaya dia sholat berdiri, walaupun dia dibolehkan sholat apa? Duduk. Demikian. Kemudian kita lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shalla na'iman wa fi riwayatin muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id." Barang siapa yang sholat tidur. Yang dimaksud tidur ini tidur dengan cara apa? Tidur dengan cara berbaring. Jangan langsung terlentang. Berbaring terlebih dahulu. Diusahakan berbaring. Seperti tidurnya siapa? Hah? Seperti tidurnya mayit. Mayit ditidurkan dengan apa? Berbaring menghadap kiblat. Siapa yang sholat tidur, yaitu berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan pahala setengah orang yang sholat duduk. Kesimpulannya, orang yang sakit tetap diwajibkan sholat berdiri. Kalau tidak sanggup, baru diizinkan sholat dengan duduk. Dan kalau tidak sanggup, baru diizinkan sholat dengan berbaring. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wal muradu bihi al marid, yang dimaksud pada hadis ini adalah orang yang sakit. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid menjumpai para sahabat yang salat duduk karena sakit. Faqala, maka beliau berkata, inna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Sesungguhnya salat orang yang duduk mendapatkan setengah pahala dibandingkan orang yang salat dengan apa? Berdiri. Kemudian hadis berikutnya, wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridon. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya salat di atas bantal, yaitu dia menjadikan bantal untuk sujud. Fa akhadaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal lalu dibuang. Fa akhadha 'udan, lalu orang tadi mengambil kayu untuk digunakan sujud. Dalam keadaan sholat, bantalnya sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil kayu liyusalli alaihi, agar untuk sholat di atasnya, yaitu digunakan untuk sujud. Fa akhadahu farama bih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kayu tersebut lalu dibuang. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada orang tadi yang sedang salat, sholli alal ardi in istata'ta, salatlah di atas tanah jika engkau sanggup. Wa illa fa'aumi ima'an, kalau tidak bisa salatlah dengan gerakan apa? Kepala. Jadi kalau bisa sujud di tanah, sujudlah. Kalau tidak bisa, jangan dikasih bantal, jangan pula dikasih dampar, tapi gantilah dengan apa? Gerakan kepala. Waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika, jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada apa?
rukukmu. Jadi kalau bisa tetap jadi orang yang sakit, sholat dengan duduk. Kalau bisa tetap sujud di atas tanah, sujud di atas lantai. Jangan dikasih bantal. Kalau tidak bisa karena kepalanya pusing atau karena sakitnya parah, cukup diganti dengan gerakan kepala. Ketika mau rukuk, Allahu Akbar. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Sujudnya lebih rendah dari apa? Rukuknya. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari bab ini, dari hadis-hadis yang dibacakan, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi, dari bab ini terdapat pelajaran yajuzu lil marid an yusalliya qa'idan. Orang yang sakit dibolehkan salat dengan duduk. Orang yang sakit dibolehkan salat dengan duduk berdasarkan hadis tadi, yaitu Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika engkau tidak sanggup, salatlah dengan apa? Duduk. Dan jika engkau tidak sanggup, fa illam tastati fa ala janbin. Jika engkau tidak sanggup, maka salatlah dengan berbaring. Kemudian pelajaran berikutnya, al-marid alladhi la yastati'ul qiyam. Yani al-marid alladhi la yastati'ul qiyam fayusalli jalisan falahu ajrun kamil. Al-marid alladhi la yastati'ul qiyam thumma yusalli jalisan falahu ajrun kamil. Orang yang sakit, yang tidak sanggup berdiri. Orang yang sakit yang tidak sanggup berdiri, benar-benar tidak bisa berdiri nih. Lalu dia sholat duduk, berapa pahalanya? Hah? Dapat pahala apa? Sempurna. Jadi orang yang sakit, yang tidak sanggup berdiri, lalu dia sholat duduk, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Ini dikuatkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Qala an-nabiy SAW, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau safar, maka ditulis pahala baginya seperti ketika dia sedang mukim dan sedang sehat. Kalau sehat, sholatnya berdiri. Kemudian ketika sakit, sholat duduk, dan dia benar-benar tidak sanggup, maka pahalanya berapa tadi? Ditulis pahala sempurna. Demikian pula orang yang sakit, kalau sehat dia qiyamul lail, maka
di saat sakit dia tidak qiyamul lail karena keberatan atau karena kesulitan, maka dicatat pahala sebagaimana dia dalam keadaan sehat. Demikian, maka hendaklah kita punya kebiasaan yang baik di saat sehat, supaya di saat sakit tetap dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, al-marid alladhi yastati'ul qiyamah ma'al masyaqqah thumma yusalli jalisan falahu nisfu ajril qa'im. Al-marid alladhi yastati'ul qiyam ma'al masyaqqah thumma yusalli jalisan falahu nisfu ajril qa'im. Orang yang sakit yang bisa berdiri namun kesulitan, sebenarnya bisa. Orang yang sakit yang sanggup berdiri dengan kesulitan, lalu dia sholat duduk, dapat berapa pahalanya? Maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat berdiri. Orang yang sakit yang sanggup berdiri dengan kesulitan ma'al masyaqqah, lalu dia sholat duduk, maka dia mendapatkan pahala setengah sholatnya orang yang berdiri. Kemudian pelajaran berikutnya, al-marid alladhi la yastati'u al-julus. Al-marid alladhi la yastati'ul julus yajuzu lahu an yusalliya ala janbin. Orang yang sakit yang tidak sanggup duduk, maka dibolehkan sholat dengan apa? Dengan berbaring. Orang yang sakit yang tidak sanggup duduk, maka diizinkan sholat dengan berbaring. Kemudian berikutnya, al-marid alladhi la yastati'u an yusalliya ala janbin yajuzu lahu an yusalliya mustalqiyan. Orang yang sakit yang tidak sanggup sholat dengan berbaring, berbaring tidak sanggup dia karena berbaring agak sulit, maka tidak mengapa dia sholat dengan apa? Dengan terlentang. Dengan terlentang. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dari bab ini terdapat pelajaran fihi at-takalifu asy-syar'iyyah manutatun bil istita'ah. Perintah-perintah syariat sesuai dengan kemampuan. Jadi beban-beban syariat itu sesuai dengan kemampuannya. Orang yang tidak sanggup sholat berdiri, kemampuannya duduk, sholat duduk. Orang yang tidak sanggup sholat duduk, sholat berbaring karena mampunya berbaring. Orang yang tidak mampu sholat berbaring, sholat terlentang, sholat terlentang. Ini menunjukkan perintah-perintah syariat
sesuai dengan kemampuan hamba. Maka Allah Ta'ala berfirman, ayat yang telah dibacakan tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian pelajaran berikutnya dari bab ini terdapat pelajaran fihi annad-dina yusrun, bahwasannya agama Islam adalah agama yang mudah. Bahwasannya Islam adalah agama yang mudah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadad dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bu'ithtu bil hanifiyatis samhah, aku diutus oleh Allah membawa agama tauhid, agama yang lurus dan agama yang mudah. Maka Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama itu mensulitkan, menyulitkan kalian. Jadi beban-beban syariat adalah beban yang mudah, yang diperintahkan oleh Allah untuk maslahat hamba. Hadan ya. Fadal muadzin.
Kita lanjutkan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini, fihi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Demikian syariat Islam, demikian syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang yang kesulitan, maka diberi kemudahan. Sebagaimana pada hadis-hadis ini, orang yang kesulitan salat berdiri diberi kemudahan untuk salat dengan apa? Duduk dan seterusnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi idhamu sya'nis shalah. Dari bab ini terdapat pelajaran idhamu sya'nis shalah, agungnya perkara salat. Jadi salat adalah perkara yang agung. Salat adalah syariat yang terbesar setelah syahadat. Maka dalam keadaan sakit pun seseorang tetap diperintahkan untuk salat. Lain dengan puasa. Orang yang berpuasa dalam keadaan sakit boleh tidak berpuasa. Tapi salat tidak demikian. Ketika sakit tetap diperintahkan salat. Namun diberi keringanan supaya salatnya dengan duduk atau salatnya dengan berbaring. Ini menunjukkan agungnya perkara salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fihi wujubus shalah la yasqutu bil marad. Wajibnya salat tidak gugur dengan sakit. Jadi wajibnya salat tidak gugur dengan sakit. Jadi orang yang sakit bukan berarti dia diizinkan tidak salat. Kalau puasa iya, diizinkan tidak berpuasa, diganti dengan apa? Di hari-hari yang lain. Tapi salat tidak demikian. Saya pusing, saya flu, saya tidak sholat sekarang, saya ganti bulan depan. Ini tidak boleh. Jelas ya? Wajibnya sholat tidak gugur dengan sakit. Sebagaimana wajibnya sholat tidak gugur dengan perang. Perang tetap wajib sholat. Perang ya perang. Sholat tetap diwajibkan. Maka sampai orang mengatakan, sholatlah kalian sebelum kalian apa? Disolati. Artinya kalau masih hidup tetap diwajibkan apa? Salat. Dari bab ini terdapat pelajaran yajuzu lil marid an yusalliya fi baitihi. Orang yang sakit dibolehkan salat fardu di rumahnya. Orang yang sakit dibolehkan salat fardu di rumahnya, diberi keringanan, diizinkan. Namun lebih utama orang yang sakit tetap salat ke masjid. Maka Imam Bukhari menulis babu haddil marid yusalli fi baitihi, bab ukuran sakit. Bab batasan orang yang sakit salat di rumahnya itu kapan? Bab orang yang sakit kemudian salat di rumahnya. Orang yang sakit salat di rumahnya boleh, tetapi tetap lebih utama apa? Salat di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, digendong atau dibopong dua sahabat. Dibopong dua sahabat, yaitu sahabat Abbas dan Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian digendong, kakinya menyeret ke tanah. Namun beliau tetap sholat apa? Di masjid.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Wa laqad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yuj'ala fis shaf." Sesungguhnya kami melihat para sahabat dikendong dua orang untuk didudukkan di shaf atau diberdirikan di shaf untuk salat berjamaah. Wa ma ra'aituna yatakhallafu 'anil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami tidak melihat jika di antara kita ada orang yang terang-terangan meninggalkan salat berjamaah kecuali munafik, diketahui kemunafikannya. Wa ma ra'aituna yatakhallafu 'anil jamaah. Dan kami tidak melihat jika ada orang meninggalkan salat jamaah tanpa udzur kecuali dia munafik, maklumun nifaq. Maka kalau kita sakit jangan manja. Jadi sakit flu sedikit aja langsung jamak qashar. Jamak qashar. Enggak pakai qashar, jamak langsung. Salat di rumahnya jamak. Tetap salat berjamaah. Kalau bisa tetap mencari takbiratul ihram walaupun sakit. Kenapa? Karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya kesulitan. Demikian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu iyadatil marid, disyariatkan menjenguk orang yang sakit. Demikian Nabi SAW menjenguk sahabat yang sakit. Demikian pula para sahabat menjenguk sahabat yang lain, dan mereka menjenguk Nabi SAW ketika sedang sakit. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu mukhatabatil musalli lil hajah, dibolehkan berbicara dengan orang yang sholat karena keperluan. Seperti itu. Dibolehkan berbicara dengan orang yang sholat jika diperlukan. Bahkan ini faedah dari santri Abu Mas'ud, talibul ilm. Kalau keperluannya ini maslahat untuk orang yang sholat, maka wajib. Seperti ada orang yang sholat menghadap timur, dibiarkan saja? Enggak. Harus diingatkan, Pak, sampean sholat menghadap timur, kiblatnya ada di belakang. Seperti tidak mengapa. Jelas ya. Jangan pakai isyarat, Pak. Bingung orang yang sholatnya tadi. Diingatkan, Pak, jenengan sholatnya menghadap utara, kiblat ada di samping kiri jenengan. Demikian, tidak mengapa. Begitulah hadis ini, Nabi SAW menegur orang yang sholat memakai apa? Memakai bantal, sujudnya di atas bantal atau sujudnya di atas kayu. Ditegur oleh Nabi SAW. Dari hadis ini terdapat pelajaran masyru'iyatu ingkaril munkar bil yad, disyariatkan mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ini bagi pemimpin, bagi orang yang mampu, dan bagi pihak yang berwajib, berarti orang tua, mengingkari anaknya dengan tangannya tidak mengapa. Adapun kita jamaah pengajian mengingkari kemaksiatan di luar dengan tangan, dikhawatirkan menimbulkan apa? Kekacauan. Dikhawatirkan menimbulkan kekacauan. Jadi mengingkari kemungkaran tangan disyariatkan, iya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa biqalbihi fa bilisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fadzalika ad'aful iman." Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dirubah dengan tangannya kepada yang berwenang, kepada yang memiliki kekuasaan, diingkari dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan lisannya.
Kalau tidak sanggup baru dengan apa? Hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dari bab ini terdapat pelajaran fihi hirsus sahabah ala ta'allumis sunnah wa nashriha, kesungguhan para sahabat di dalam mempelajari sunnah, kesungguhan para sahabat di dalam mempelajari sunnah dan menyebarkannya. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah manusia yang paling semangat, paling bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah manusia yang paling bersungguh-sungguh menyebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hadis ini Imran mengajarkan kepada kita, kanat bi bawasir, aku kena sakit ambayin, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imran mengajarkannya dengan riwayatnya, bukan hanya sekedar menjelaskan hukumnya saja, tapi Imran ibnu Husain mengajarkannya kepada kaum muslimin disertai dengan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari bab ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu hifdzil hadis, pentingnya menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mendengar langsung berusaha dihafalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha. Kemana? Fawa'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin au'a minas sami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memperbagus wajah seseorang, semoga Allah memperbagus hati seseorang. Jadi orang yang mempelajari hadis, wajahnya akan semakin diperbagus oleh Allah. Orang yang mempelajari hadis, hatinya yang tidak baik akan diperbaiki oleh Allah. Maka dinamakan hadis karena memperbarui keimanan seseorang. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku, fawa'aha fahafidhaha, kemudian dia memahaminya dan menghafalkannya, lalu menyampaikannya sebagaimana yang ia dengarkannya. Dan berapa banyak orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang mendengar secara langsung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan.